Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 30 Juni 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu di dalam persekutuan rahasia firman Tuhan. Saya akan sampaikan satu rahasia tentang syarat menjadi mempelai Kristus. Syarat minimal menjadi mempelai Kristus. Saudara, saya mengajak jiwa saudara, pikiran saudara ini kepada masa lalu, ke Taman Eden ketika Adam diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama dicipta itu adalah Adam. Ini perlu saudara ketahui, perlu kita ingat baik-baik. Di suasana Eden, di suasana surgawi, maka wanita itu justru berasal dari pria. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Ini di surga, di suasana Eden, ini justru wanita itu berasal dari pria, dari Adam. Jadi Hawa itu ada, Hawa itu terjadi dari tulang rusuknya Adam. Tetapi di bumi yang penuh dengan dosa ini, saudaraku, baik laki-laki maupun perempuan itu terlahir dari wanita. Ingat baik-baik ini satu rahasia. Jadi di Eden itu, saudaraku, di suasana Eden surgawi itu yang pertama ada itu Adam, dan wanita itu ada setelah Adam, dan wanita itu ada jadi dari Adam. Jadi ini bedanya antara suasana surga, suasana Eden surgawi itu dengan suasana di bumi sekarang ini. Kalau dahulu Hawa itu asalnya dari Adam, tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian saudaraku, di bumi yang penuh dengan dosa ini, baik laki-laki maupun perempuan itu terlahir dari wanita. Tetapi yang pertama ada, ingat baik-baik, itu Adam. Kemudian dari Adam terciptalah Hawa. Jadi yang pertama dicipta oleh Tuhan itu adalah Adam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahu satu hal lagi kepada saudara. Selama di Eden ini, Adam dan Hawa ini tidak bersetubuh, saudaraku. Nah, ini satu rahasia yang mungkin belum saudara ketahui. Jadi di Eden itu Adam dan Hawa tidak bersetubuh. Oleh karena itu di Eden Adam dan Hawa nggak punya anak, saudaraku, dan mereka tidak tahu kalau memiliki satu nanti yang kemudian terbuka setelah mereka itu memiliki pengetahuan baik dan jahat, di mana itu diperoleh dari memakan pohon pengetahuan baik dan buruk itu, saudaraku, nanti baru mereka terbuka mengerti. Nah, kemudian di Kejadian pasal 4 baru manusia itu bersetubuh. Nah, ini bahasa dewasa ya, saudaraku. Jadi saudara, ini rahasia dalam yang saudara harus ketahui. Jadi selama di Eden ini Adam dan Hawa ini tidak bersetubuh. Jadi di sana mereka tidak punya anak, saudaraku. Lah kegiatannya apa, saudaraku, waktu itu, saudaraku? Saudaraku, nanti pada sesi-sesi selanjutnya saya akan terangkan kepada saudara kegiatan manusia ilahi yang diliputi oleh cahaya kemuliaan Tuhan itu rupanya terlepas dari berbagai macam hawa nafsu. Bahkan untuk bersetubuh, ya, maaf ini bahasa dewasa, itu Adam dan Hawa tidak melakukannya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Itu tidak terjadi di sana. Oleh karena itu ketika sebelum jatuh dalam dosa, mereka tidak memiliki anak di sana. Karena saudaraku, itu masih ditutupi dengan selubung kemuliaan Allah. Saudaraku, jadi untuk nafsu sedemikian mereka tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi selama di Eden ini Adam dan Hawa ini tidak bersetubuh. Saudara catat baik-baik, saudara bisa selidik di Alkitab. Saya menemukan ini dari Alkitab juga, selain dari ilham Roh Kudus yang begitu luar biasa. Nah, baru setelah memakan buah pengetahuan baik dan jahat,
oleh tipu muslihat iblis, kemudian manusia itu tahu bersetubuh. Saudaraku, ini Kejadian pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya itu baru kemudian mereka, Adam dan Hawa itu tahu bersetubuh, akhirnya melahirkan Kain Habel. Sudah bisa membaca di sana. Nah, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu hal ini. Bahkan mereka nggak tahu kalau mereka itu telanjang. Saudaraku, itulah sebabnya ketika di Eden, saudaraku, itu Adam dan Hawa itu tidak bersetubuh. Saudaraku, itu kegiatan surgawi yang luar biasa, yang susah saya bayangkan, yang sulit saya jelaskan kepada saudara. Apa nikmatnya manusia, saudaraku? Nikmatnya manusia berdua, Adam dan Hawa waktu itu ketika di surga. Ini seperti apa itu sulit saya jelaskan kepada saudara saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan beritahu kepada saudara sifat manusia surga. Kita akan membaca sifat manusia ketika belum jatuh dalam dosa. Itu sifatnya seperti apa, nanti akan beda dengan setelah dia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, ayo dibacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Saudaraku, di sini pernyataan Tuhan itu adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini perintahnya itu supaya ada kawan, begitu loh saudaraku, bukan untuk melakukan hawa nafsu. Perintahnya Tuhan itu, saudaraku, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan itu artinya baik tubuhnya, jiwanya, dan rohnya itu sepadan. Tubuhnya ya sepadan. Maka ketika sesudah ayat ini kemudian Tuhan membentuk binatang-binatang, itu dilihat oleh Adam, nggak ada yang sepadan dengan dia. Akhirnya setelah Adam itu tidur nyenyak, kemudian diciptakanlah Hawa itu, saudaraku, dan baru Adam tahu inilah yang sepadan dengan aku, inilah yang merupakan darah dari darah, daging dari dagingku. Saudaraku, seperti itu dikatakan oleh Adam, saudaraku. Jadi jodoh yang sepadan itu sepadan badannya, sepadan jiwanya, dan sepadan di dalam rohnya. Sudah, kemudian ayat yang ke-21 dibacakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Terus. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi, yang pertama ada itu adalah Adam. Sudah, kemudian Hawa itu asalnya dari Adam. Ini makhluk surgawi, saudaraku, yang berada di Eden. Itu justru yang pertama itu Adam, kemudian Hawa itu ada sebagai bagian dari Adam. Kalau dikatakan melahirkan ya tidak, karena ini dari tulang rusuk. Kalau melahirkan kan dari apa namanya, dari organ reproduksi, tetapi ini tulang rusuk, saudaraku. Tetapi kalau di dalam bahasa kias ya bisa dikatakan juga, saudaraku, Adam ini akhirnya melahirkan, terciptalah Hawa, saudaraku, bukan melahirkan ya, nanti saya diprotes dengan perkataan-perkataan yang kurang tepat, karena ucapan yang mungkin kurang tepat. Wah, kok yang melahirkan Hawa kok Adam, ini gimana? Nah, saudaraku, bukan seperti itu, tetapi Hawa itu merupakan bagian dari Adam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Ya, sampai di sini dulu. Ini rahasia besar yang nanti akan saya ungkapkan, saudaraku, oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Saudara, jadi ini laki-laki surga pertama yang harus meninggalkan Bapa di surga, karena supaya kalau ingin berdua itu harus meninggalkan Bapa, harus mandiri. Saudara, kalau bahasanya gitu sekarang, kalau orang itu mau nikah, mau berdua itu harus mandiri, jangan anak papi terus anak mami terus. Saudaraku, harus mandiri. Ini yang dinyatakan. Kalau di sini dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Kalau seseorang itu belum dewasa, kanak-kanak nggak berani ninggalin ayahnya itu. Saudaraku, masih mbok-mboken, saudaraku, masih anak mami, masih anak papi, nggak berani ninggalin papa mamanya, nggak berani ninggalin bapak di surga, karena dia kanak-kanak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi orang yang siap menikah di akhir zaman, saudaraku, kalau saudara itu siap menjadi mempelai Kristus, saudara itu harus dewasa, memiliki kedewasaan sikap, mengambil keputusan, jangan mbok-mboken, jangan ela-elu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Ini di surga, saudaraku, di Eden maksud saya. Jadi di Eden ketika belum jatuh dalam dosa, ini bahkan mereka itu telanjang, tapi mereka tidak malu, saudaraku. Nah, di sini ada satu hal yang tersembunyi, bahwa ketika manusia di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam salut kemuliaan Allah, maka nafsu-nafsu itu menjadi hilang. Saudaraku, mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Saudaraku, lah kalau orang sekarang telanjang, saudaraku, wah ini yang keluar kemudian nafsu, tetapi dulu tidak. Adam dan Hawa itu telanjang, mereka tidak bersetubuh, saudaraku, karena mereka berada dalam salut kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi di Eden, Adam dan Hawa itu tidak punya anak, saudaraku, karena mereka dalam salut kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada beberapa poin yang saya garis bawahi dari manusia yang berada di Taman Eden. Itu yang pertama, sifat manusia surgawi itu kudus, tidak memikirkan perkara-perkara jasmani, tidak memikirkan perkara-perkara yang hawa nafsu seksual, bahkan mereka tidak mengerti, saudaraku. Mereka telanjang, saudaraku, tetapi tidak merasa malu karena mereka berada dalam salut kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia yang berada di dalam suasana Eden itu manusia yang berkuasa. Jadi Eden itu milik mereka berdua gitu loh, saudaraku. Milik, seolah-olah milik Adam dan Hawa. Saudaraku, manusia yang diliputi oleh cahaya kemuliaan Allah itu manusia yang berkuasa memerintah bumi. Alam raya, binatang, saudaraku, tumbuh-tumbuhan semuanya tunduk kepada Adam dan Hawa. Saudaraku, kemudian yang ketiga, saudaraku, manusia surga itu, saya memberitahu kepada saudara, berasal dari satu menjadi dua, yaitu dari Adam, kemudian selanjutnya adalah Hawa. Ya, dengarkan baik-baik ya khotbah saya, kalau tidak menyimak saudara nggak akan ngerti. Ini mulai masuk dalam pengajaran yang susah ya, saudaraku. Jadi manusia surgawi, manusia yang berada di Taman Eden itu bermula dari satu. Siapa? Adam. Setelah Adam kemudian menjadi dua, yaitu Hawa. Saudaraku, itu di Taman Eden. Jadi dari satu menjadi dua, bukan menjadi banyak. Ini di Taman Eden. Nah, menjadi banyak itu sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 4, saudaraku. Maka bersetubuhlah Adam dan Hawa, kemudian Hawa melahirkan Kain, kemudian Habel, saudaraku. Itu di Kejadian pasal 4 setelah jatuh dalam
dosa. Jadi manusia ilahi itu berasal dari satu menjadi dua, dari Adam menjadi Adam dan Hawa. Jadi Hawa itu berasal dari Adam, dari satu menjadi dua, tidak dari satu menjadi banyak. Nah, menjadi banyak itu sesudah mereka jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosanya itu ditulis dalam Kejadian pasal 3 ya saudaraku. Kemudian manusia yang saudaraku menghuni Taman Eden, manusia surgawi itu manusia yang rela meninggalkan Bapa di surga untuk hidup berdua bersama-sama. Jadi supaya Adam itu bisa berdua, saudaraku, itu harus rela meninggalkan penciptanya Bapa. Mereka harus, saudaraku, rela meninggalkan Bapa untuk hidup di Eden bersama-sama. Artinya ini sosok dari orang-orang yang dewasa. Nanti ini menunjuk kepada mempelai Kristus di akhir zaman, itu orang-orang yang dewasa yang berani meninggalkan bapak ibunya untuk membina rumah tangga. Kalau dalam arti yang paling kecil, saudaraku, kalau yang masih kanak-kanak nggak akan berani seperti ini, saudaraku. Masih mbok-mboken, masih anak papi, anak mami, saudaraku, nggak akan berani menempuh hal seperti ini. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Seperti Adam itu, saudaraku, dia meninggalkan Bapa yang di surga untuk berdua dengan Hawa di Taman Eden. Ini keluarga yang pertama ya saudaraku, keluarga bahagia yang pertama, di mana dipenuhi dengan salut kemuliaan Allah, tidak ada berbagai macam hawa nafsu, saudaraku. Kemudian yang kelima, saudaraku, yang saya catat ini, bahwa manusia surgawi, manusia yang berada di Eden itu ditutup oleh salut kemuliaan Allah sehingga tidak terlihat kemaluannya. Saudaraku, jadi saudaraku, Adam dan Hawa di Taman Eden itu mereka tidak bersetubuh karena kemaluannya itu tertutup, maaf ya ini bahasa dewasa, tertutup oleh cahaya kemuliaan Allah seperti malaikat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di Eden itu Adam dan Hawa tidak bersetubuh. Saudaraku, pahami baik-baik hal ini. Ini nanti akan ada rahasia besar. Kemudian yang selanjutnya sudah saya sampaikan ini. Jadi Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa itu tidak memiliki hawa nafsu yang rendah. Di Eden ini Adam dan Hawa tidak bersetubuh. Mereka dalam salut kemuliaan Allah yang luar biasa. Mereka mulai bersetubuh itu setelah di Kejadian pasal yang keempat, setelah jatuh dalam dosa. Saudaraku, nah kita akan bandingkan dengan sifat manusia yang jatuh dalam dosa. Ini Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 24. Saya ulangi lagi ya, tadi sifat manusia yang belum jatuh dalam dosa itu sifatnya adalah surgawi dan kudus, dipenuhi salut kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, manusia ilahi, manusia yang belum jatuh dalam dosa itu manusia yang berkuasa atas binatang, atas tumbuh-tumbuhan, atas alam raya, memerintah langit bumi. Saudaraku, bisa memerintah binatang. Saudaraku, seperti Raja Salomo itu salah satu karunia yang sebagian kecil dari yang dimiliki oleh manusia yang sempurna, tapi itu hanya dimiliki sebagian kecil. Salomo bisa ngomong sama binatang. Kemudian yang ketiga, ini manusia ilahi itu dicipta oleh Tuhan dari satu menjadi dua, bukan dari satu menjadi banyak, tapi satu menjadi dua saja. Pada mulanya seperti itu. Sudah, kemudian manusia ilahi itu juga ditutup oleh salut kemuliaan Allah sehingga tidak terlihat kemaluannya. Kemudian manusia ilahi itu juga tidak memiliki hawa nafsu yang rendah. Jadi seperti apa yang Tuhan katakan itu benar. Saudaraku, di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada saudaraku pesta seks dan lain sebagainya, tidak ada, saudaraku. Karena suasananya seperti suasana Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dipenuhi salut kemuliaan Allah, dan kebahagiaannya itu beda dengan kebahagiaan manusia yang ada di bumi ini. Kebahagiaannya melihat Tuhan,
kebahagiaan melihat Allah yang luar biasa itu melebihi, maaf ya, ini melebihi ketika manusia itu berhubungan intim. Saudaraku, melebihi hal itu. Kenikmatan melihat Tuhan itu luar biasa. Saudaraku, kita akan bandingkan. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka dia memiliki karakter yang berbeda. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 24. Ayo dibacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Terus? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Jadi yang pertama tertarik untuk melakukan dosa, memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan, pohon pengetahuan baik dan buruk itu, saudaraku, itu yang pertama memakan itu Hawa, saudaraku. Padahal Hawa diciptanya belakangan ya, saudaraku, tapi dia melakukan kesalahan pertama justru, saudaraku. Ayo kita teruskan ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Jadi setelah mereka jatuh dalam dosa, barulah mereka itu tahu bahwa mereka itu telanjang. Artinya mereka ngerti kalau mereka memiliki organ reproduksi yang bisa menimbulkan gairah-gairah. Saudaraku, keinginan-keinginan daging, organ-organ reproduksi yang begitu menarik hati. Saudaraku, jadi organ-organ reproduksi itu, saudaraku, pada saat itu mereka menjadi terbuka dan tahu. Saudaraku, kita akan baca ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Setelah mereka tahu bahwa mereka itu telanjang, mereka mengerti bahwa mereka memiliki organ-organ reproduksi yang begitu menarik keinginan daging. Saudaraku, kemudian mereka memiliki rasa gentar, takut dengan hukuman. Jadi perasaan takut itu muncul, saudaraku. Perasaan takut pertama kali itu ternyata munculnya dari sini, karena perbuatan dosa. Jadi kalau saudara ada rasa takut, coba koreksi. Mungkin saudara melakukan satu kesalahan. Orang yang sedang sakit biasanya, saudaraku, kalau kemudian masih dibayang-bayangi rasa takut, dia masih melakukan dosa, saudaraku. Tetapi ketika dia melakukan penyucian, pendamaian, penyelesaian, maka rasa takut itu kemudian hilang, saudaraku. Tidak takut lagi. Bahkan dengan apapun yang akan terjadi, itu tidak takut lagi. Saat itulah, saudaraku, orang tersebut mengalami penyucian dan pendamaian dari dosa. Jadi karena adanya dosa itu kemudian manusia takut, saudaraku. Jadi takut itu merupakan efek dari adanya dosa. Kalau saudara takut, saudara, berarti itu efek dari dosa yang menyusup dalam diri saudara. Kemudian ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Terus? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Amin. Saudaraku, jadi setelah dosa itu masuk, yang pertama tadi mereka menjadi malu, saudaraku, mereka mengerti menjadi malu. Jadi orang itu kalau terkena satu dosa itu pertama akan malu, saudara. Kemudian ada rasa takut. Yang kedua, kemudian yang ketiga akan saling menyalahkan. Yang salah itu kamu, yang salah itu ini perempuan yang di sampingku ini, yang salah itu
si ular, perempuan begitu, saudaraku. Jadi saling lempar tanggung jawab, mulai ada pertengkaran. Jadi proses masuknya dosa itu pertama orang menjadi malu, dipermalukan dan malu. Saudara, kemudian yang kedua, saudaraku, proses masuknya dosa itu menimbulkan, saudaraku, adanya rasa takut, muncul rasa geletar, ketakutan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, akibat dosa itu membuat manusia saling menyalahkan. Ayo dibaca ayat selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Sampai di sini. Kemudian akibat dari dosa, saudaraku, dosa ini karena yang melakukan itu salah satunya adalah si ular atau iblis, itu maka iblis kemudian dikutuk oleh Tuhan. Kemudian kepada manusia apa firman-Nya? Saudara, kita akan baca ayat selanjutnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Jadi selanjutnya akan timbul permusuhan akibat perbuatan dosa itu. Jadi kalau dosa masuk itu kemudian akan muncul permusuhan. Selanjutnya ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Amin. Saudaraku, jadi susah payahnya seorang perempuan ketika mengandung itu menjadi sangat banyak. Nah ini saya tidak tahu, ini ketika sebelum dosa itu masuk, itu apa ada janji seperti itu dari Tuhan, sehingga kalau melahirkan itu tidak ada susah payahnya, melahirkan tuh penak-penak saja gitu, saudaraku. Nah dulu rupanya ketika belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu memang tidak bersetubuh, makanya tidak ada perihal mengandung, perihal melahirkan itu tidak dibicarakan, saudara, karena memang ketika belum jatuh dalam dosa mereka tidak bersetubuh, mereka tidak ada nafsu untuk itu, mereka hanya memiliki satu kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bersama dengan alam raya, mereka berdua, saudaraku. Jadi manusia ilahi itu, saudaraku, dari satu menjadi dua, saudaraku. Kalau dari dua menjadi banyak itu, saudaraku, setelah manusia jatuh dalam dosa. Nanti kisahnya di Kejadian pasal yang keempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-17 dibacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat selanjutnya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Saudaraku, jadi selanjutnya selain susah di dalam mengandung, kepada laki-laki juga diberikan satu yang berat, tanggung jawab yang berat. Susah mencari, di sini katakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Seorang laki-laki itu harus bersusah payah mencari rezeki, menghidupi keluarganya, menjadi susah payah. Ini akibat dosa yang masuk, saudaraku. Kemudian dari semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudaraku, kesulitan hidup yang begitu menghimpit, saudaraku. Jadi seorang laki-laki itu tanggung jawabnya berat karena sudah terlahir dari seorang wanita, saudaraku. Kemudian dia ada di dunia menjadi seorang bapak, tanggung jawabnya itu berat. Seperti Adam ini juga berat, saudaraku.
ketika untuk bertanggung jawab kepada Hawa, dan selanjutnya itu berat. Kemudian yang selanjutnya yang lebih mengerikan lagi, saudaraku, ini manusia akan kembali menjadi debu, saudaraku. Padahal seandainya tidak melakukan dosa, ini pasti tidak akan kembali menjadi debu, tidak akan mengalami kematian, saudaraku, seandainya tidak melakukan dosa. Saudaraku, kemudian kita akan membaca ayat selanjutnya 21 dan 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terus, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terus, lalu 23. Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Terus, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Karena tidak bisa ke pohon kehidupan, maka semua orang itu harus mengalami kematian, kecuali orang-orang khusus. Ada Henokh, ada Elia, kemudian yang istimewa ini generasi pemenang abadi di akhir zaman. Dan kita berdoa ini generasi kita nanti yang akan mengalami, saudaraku, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi manusia yang jatuh di dalam dosa setelah Hawa jatuh dalam dosa itu ditandai dengan sifat ini. Pertama, karakternya tuh telanjang, kehilangan salut kemuliaan. Ini Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Ini manusia yang jatuh dalam dosa. Kemudian yang kedua, manusia yang jatuh dalam dosa itu akan dilanda rasa takut. Ini Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kemudian yang ketiga, manusia yang dilanda dosa itu akan mudah bertengkar dan saling menyalahkan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 11 sampai 13. Kemudian manusia yang hidup jatuh di dalam dosa itu hidup dalam kutukan, bayang-bayang maut, dan saling memusuhi. Ini ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kemudian manusia yang jatuh dalam dosa itu hidupnya akan sengsara ketika melahirkan, sengsara ketika mencari rezeki dan penghidupan. Saudara, ini ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kemudian saudaraku, nah yang ini agak antik saudaraku, manusia setelah jatuh dalam dosa itu baru diberi nama. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 22, ini Hawa itu mendapat nama, saudaraku, mengenal cara berpakaian, memiliki ilmu pengetahuan baik dan buruk. Kemudian saudaraku, ini di Kejadian pasal 3 ayat 20 sampai 22. Saudaraku, tadi di sana Hawa itu baru diberi nama di sana, ya saudaraku. Jadi sebelum jatuh dalam dosa itu belum dikasih nama rupanya. Saudaraku, kita perhatikan ayat 20, coba dibaca. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Saudaraku, jadi diberi nama itu setelah jatuh dalam dosa. Saudaraku, anak-anak kita ketika lahir, saudaraku, kita beri nama. Saudaraku, mereka harus kita tuntun untuk memiliki jalan kebenaran dan hidup mengenal Kristus, supaya mereka nanti bisa, saudaraku, mengenal jalan kebenaran, bahkan kesempurnaan di akhir zaman. Saudara, jadi nama itu diberi itu ketika Hawa jatuh dalam dosa, kemudian terusir dari Eden dan terpisah dari pohon kehidupan. Terpisah dari pohon kehidupan itu artinya apa? Manusia itu harus mati, saudara, kecuali orang-orang khusus. Ada Henokh, ada Elia, dan orang-orang di akhir zaman yang disebut mempelai dan anak laki-laki.
saudaraku, yang berkarakter anak laki-laki, jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian ini saya akan menarik kesimpulan dengan kejadian di akhir zaman bahwa pernikahan anak domba itu ketika semua kembali menjadi satu manusia surgawi dan hidup dalam suasana Eden surgawi. Jadi pertama tadi, saudaraku, dahulu itu dari satu Adam yang dicipta Tuhan, pertama itu satu Adam, kemudian menjadi dua bersama Hawa. Ini sebelum jatuh ke dalam dosa. Kemudian setelah menjadi dua, jatuh dalam dosa dan kemudian menjadi banyak. Mereka mengenal hawa nafsu, mereka mengenal bersetubuh. Kejadian pasal yang keempat. Saudaraku, kalau saudara membaca Kejadian pasal 4, jadi saya ulangi lagi, dahulu dari satu, yaitu Adam, kemudian menjadi dua bersama dengan Hawa, kemudian setelah itu jatuh dalam dosa dan menjadi banyak. Saudaraku, mereka mengenal organ reproduksi, mengenal hawa nafsu, kemudian mereka bersetubuh. Kejadian pasal 4, saudaraku. Nah, ketika dari banyak itu manusia menjadi satu wanita lagi, maka kemudian ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini ketika dari banyak tadi, saudaraku, kan Hawa melahirkan anak keturunan yang sangat banyak, saudaraku. Nah, dari yang banyak itu menjadi sosok wanita yang satu lagi, itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku. Nanti mempelai prianya Tuhan Yesus Kristus. Kalau dahulu mempelai prianya itu Adam. Nah, di Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, dari banyak menjadi satu. Jadi Wahyu pasal 12 itu merupakan gabungan dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi ini, dari banyak menjadi satu. Itulah mempelai wanita anak domba di akhir zaman. Dan ada satu mempelai prianya, yaitu Kristus Tuhan kita, saudara. Dan dari dua menjadi satu lagi, seperti halnya tulang rusuk yang kembali menyatu dengan badannya. Jadi dahulu itu, saudaraku, ini saya berikan satu garis besar ya. Dari dulu pertama itu Adam, kemudian tulang rusuknya diambil, kemudian menjadi dua, menjadi Adam dan Hawa. Setelah itu jatuh dalam dosa menjadi banyak, saudaraku, memiliki keturunan yang sangat banyak. Nah, dari sangat banyak ini, saudaraku, dikumpulkan lagi benih-benih rohani, benih-benih dari, saudaraku, Hawa ini, saudaraku, menjadi satu lagi, menjadi satu wanita di Wahyu pasal 12. Dan sesudah demikian, wanita itu akan ditempelkan kembali, saudaraku, kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi, rahasia besar sekali. Kalau dahulu, maka laki-laki itu harus meninggalkan bapaknya. Adam itu harus meninggalkan surga ke Eden untuk berdua dengan istrinya, saudaraku. Maka ketika nanti, saudaraku, tulang rusuk itu sudah dilekatkan kembali kepada mempelai pria, saudaraku, maka laki-laki itu akan kembali lagi kepada Bapa. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi ketika tulang rusuk itu nanti disatukan lagi dengan badan yang maha besar, ketika tulang rusuk itu disatukan lagi dengan Adam yang terakhir, saudaraku, maka anak laki-laki itu harus kembali kepada Bapa. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku, kita akan membaca sekarang kalau dari dua tadi menjadi banyak, saudaraku, itu karena manusia sudah mengenal hawa nafsu, ya saudaraku, mengenal keinginan daging. Kejadian pasal 4, ya, Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2, coba dibacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan.
Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, anak Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Amin. Saudaraku, jadi dari sini nanti kemudian keturunan Hawa itu menjadi banyak sekali, saudaraku. Dan di akhir zaman dari banyak itu dijadikan satu lagi sosok mempelai di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku. Tuhan itu punya rencana yang begitu ajaib. Dan nanti sesudah dijadikan satu lagi, ditempelkanlah, saudaraku, kepada mempelai pria surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sudah demikian, maka anak laki-laki itu, saudaraku, akan kembali kepada Bapa. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka anak itu dirampas kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin. Saudaraku, jadi inilah sosok mempelai di akhir zaman, yaitu terdiri dari orang-orang percaya dari berbagai macam gereja, berbagai macam organisasi, denominasi gereja di muka bumi ini yang bersatu, yang disatukan lagi. Karena dulu berasal dari ibu yang satu, yaitu Hawa. Saudaraku, nah, karena Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mengenal hawa nafsu, kemudian menjadi banyak dari dua itu, saudaraku. Dulu kan pertama Adam kemudian dicipta Hawa. Jadi perempuan itu asalnya dari laki-laki, ya saudaraku. Kemudian dari Hawa itu lahirlah banyak sekali keturunan. Nah, dari banyak sekali keturunan ini dipilih benih-benih ilahi dan disatukan menjadi sidang mempelai wanita anak domba di Wahyu pasal 12 ini. Dan ini oleh Tuhan akan dilekatkan kembali di dada Kristus, mempelai pria surga. Saudaraku, ini rahasia besar. Kalau dahulu setelah Hawa itu dicipta, saudaraku, maka Adam itu, saudaraku, dikatakan harus meninggalkan Bapa di surga. Kalau ingin berdua harus meninggalkan Bapa, saudaraku. Tetapi ketika semuanya sudah menyatu lagi, saudaraku, anak laki-laki itu nanti dipanggil lagi kepada Bapa. Sudah kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, ini bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 24, ketika seorang laki-laki itu harus meninggalkan bapaknya untuk bisa mendapatkan jodoh yang sepadan. Saudaraku, nah, ketika semuanya nanti sudah menjadi satu lagi, maka anak laki-laki ini akan dipanggil lagi kepada Bapa, akan menyatu kembali kepada Bapa. Jadi setelah mempelai wanita, gereja mempelai wanita itu bersatu, dilekatkan kepada Kristus, maka kemudian akan kembali kepada Bapa. Saudaraku, jadi ini satu perjalanan cinta kasih di muka bumi yang begitu luar biasa. Ya saudaraku, simak baik-baik, ini terkandung banyak rahasia di dalamnya, bisa saudara kembangkan, dan nanti juga ada rahasia-rahasia lain yang akan saya sampaikan lagi. Jadi untuk menjadi mempelai Kristus itu syarat paling minimal itu saudara itu dewasa, mau meninggalkan Bapa. Kalau saudara, bukan berarti kita meninggalkan Tuhan loh saudaraku, artinya itu apa? Mandiri saudaraku. Orang yang siap nikah itu orang yang mandiri, orang yang dewasa rohani, bukan orang yang mbok-mbokan anak mami, anak papi, saudaraku. Itu orang belum siap nikah, saudaraku. Nggak berani mengambil keputusan, nggak berani mengambil resiko, saudaraku. Nah, orang-orang yang menjadi mempelai wanita anak domba itu orang yang siap menanggung resiko, apapun resikonya. Karena aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, maka aku lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.